Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Fitriani dari kelas 3B semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa internasional, lebih tepatnya tentang prinsip-prinsip di dalamnya. Mengenai prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam penyelesaian sengketa internasional dan juga disertai beberapa contohnya. Penyelesaian sengketa internasional adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai prinsip hukum yang telah diakui secara luas dalam komunitas internasional. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi negara-negara dalam menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghindari konflik bersenjata. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama adalah prinsip damai dalam menyelesaikan sengketa atau peaceful settlement of disputes. Negara-negara diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan internasional. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilarang. Contoh konflik antara Indonesia dan Malaysia atas wilayah Ambalat yang diselesaikan melalui negosiasi dan kesepakatan bersama di dalamnya. Kemudian yang kedua ada prinsip itikat baik atau good faith. Prinsip ini, semua pihak yang terlibat dalam sengketa harus bertindak secara itikat baik, yaitu dengan niat yang tulus untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Contoh dalam prinsip ini ialah dalam negosiasi perjanjian perdamaian, kedua belah pihak diharapkan bernegosiasi dengan itikat baik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada prinsip kedaulatan negara atau sovereign equality. Prinsip ini, semua negara besar maupun kecil memiliki hak yang sama dalam hukum internasional. Tidak ada negara yang berhak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Contoh dari kasus ini adalah menjadi dasar bagi pembentukan Mahkamah Internasional atau ICJ, di mana semua negara anggota PBB memiliki kedudukan yang setara. Kemudian ada prinsip non-intervensi atau non-intervention. Prinsip ini, negara-negara dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari prinsip ini ialah melarang suatu negara untuk mendukung kelompok pemberontak di negara lain. Kemudian ada prinsip self-determination. Dalam prinsip ini, setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk merdeka dan membentuk negaranya sendiri. Contoh dari prinsip ini ialah pembentukan negara-negara baru setelah runtuhnya Uni Soviet merupakan contoh penerapan prinsip self-determination. Kemudian terdapat prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional atau exhaustion of local remedies. Dalam prinsip ini, sebelum membawa suatu sengketa ke forum internasional, pihak yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum yang ada di negara yang bersangkutan. Contoh, seorang investor asing yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah suatu negara harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan di negara tersebut melalui membawa kasusnya ke pengadilan internasional. Kemudian ada prinsip kesepakatan para pihak atau konsen. Prinsip ini, penyelesaian sengketa internasional umumnya didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa. Contoh dari prinsip ini adalah negara-negara yang meratifikasi Statu Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional telah memberikan persetujuan untuk tunduk pada yurisdiksi mahkamah. Kemudian jika ditanya mengapa prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional ini penting, mari kita bahas. Yang pertama, dapat menjamin ketertiban dunia. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan internasional yang lebih stabil dan tertib dengan mengurangi potensi konflik. Kemudian, prinsip-prinsip ini dapat mendorong penyelesaian secara damai. Prinsip-prinsip ini mendorong negara-negara untuk mencapai solusi damai atas sengketa bukan melalui kekerasan. Kemudian, dapat
menghormati kedaulatan negara. Prinsip-prinsip ini mengakui kedaulatan setiap negara dan mendorong saling menghormati di antara negara-negara. Selain prinsip itikat baik yang sebelumnya pernah saya jelaskan di atas, beberapa cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yaitu ada negosiasi. Cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan yaitu negosiasi. Merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Kemudian ada mediasi. Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral seperti individu, lembaga, atau organisasi profesi atau dagang. Kemudian ada konsiliasi, yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga namun lebih formal daripada mediasi. Kemudian ada arbitrase, cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa sih kita perlu mengetahui prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional ini? Memahami prinsip-prinsip ini penting karena meningkatkan kesadaran. Kita kan akan lebih memahami bagaimana negara-negara berinteraksi dan menyelesaikan masalah di tingkat internasional. Kemudian dapat menghargai diplomasi. Kita akan lebih menghargai upaya-upaya diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Kemudian menjadi warga dunia yang lebih baik. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan adil. Selain contoh-contoh yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat pula contoh kasus nyata seperti salah satu contoh penerapan prinsip-prinsip ini adalah dalam kasus sengketa laut Cina Selatan. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini seperti Cina, Filipina, Vietnam, dan beberapa negara lainnya telah mencoba menyelesaikan sengketa melalui berbagai cara, termasuk arbitrase dan negosiasi bilateral. Namun, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan final. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip seperti damai dalam menyelesaikan sengketa, itikat baik, dan non-intervensi menjadi sangat relevan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu prinsip-prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghindari konflik bersenjata yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi seluruh umat manusia. Sekian dari penyelesaian materi mengenai prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa internasional. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Sekian, terima kasih.